Oke, oke, perkuliahan kita 50 orang. Itu nanti di oke, nanti dibagi ke dalam kelompok. Teman-teman dibagi ke dalam kelompok. Kelompoknya mau kalian sendiri yang membagi atau saya yang membagi? Sendiri aja, Pak. Kalian sendiri Cukup, ya. Pak. Oke, kalian sendiri. Kelompoknya maksimal 5 orang. 5 orang maksimal ya. Jadi apa namanya? Satu orang boleh nggak? Boleh. Dua orang boleh nggak? Boleh ya. Yang nggak boleh 6 orang gitu. Jadi kalau 5 orang berarti ada 4 ya. 4 atau 5 orang. Berarti ada 4 apa namanya 4 atau 5 kelompok atau 6 kelompok. Nah, yang kalian akan lakukan adalah kalian melakukan tugas besar. Tugas besarnya adalah kalian melakukan audit menggunakan software Atlas. Software Atlas itu adalah software yang wajib dipakai oleh kantor akuntan untuk melakukan pekerjaan lapangan. Jadi, kalau kalian lulus dari mata kuliah ini dan kalian bekerja di kantor akuntan, kalian sudah bisa menggunakan softwarenya. Softwarenya gratis ya, kalian bisa download, itu linknya sudah saya kasih di Google Classroom. Jadi caranya adalah yang pertama kalian bikin bikin grup. Nanti akan saya kasih Google Sheet supaya teman-teman semua lihat. Terus kalian ambil satu buah laporan keuangan perusahaan TBK ya di BEI. Ambil satu, kemudian dari situ kalian akan masukkan semuanya ke dalam melakukan audit ya, memasukkan ke semuanya ke dalam software Atlas. Melakukan audit dengan menggunakan software Atlas. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya pelan-pelan nih ngomongnya nih, supaya teman-teman jelas. Ada pertanyaan? Clear? Jelas? Jelas. Jelas ya? Pak, Ulfa mau tanya. Silakan. Ya, Ulfah, silakan. Pak, Ya, ya. mau bertanya boleh? Iya boleh, silakan. Apa nih satu satu orang satu laporan keuangan atau satu kelompok satu laporan keuangan? Satu kelompok, satu laporan keuangan. Karena kerjaannya banyak. Kerjaannya Oh, iya. banyak ya. Jadi teman-teman Terima kasih, Pak. kenapa Pak? Sorry. Tadi Ulfa nanya apa? Saya nggak dengar, putus-putus. Eh, ya, satu satu laporan keuangan itu buat satu kelompok ya, Pak, bukan buat Iya, satu orang. betul. Satu laporan keuangan itu buat satu kelompok akan digunakan selama 1 semester. Jadi kalian mengerjakan tugas besar tuh 1 semester. Tugas besarnya dibagi 2 ya. Tugas besar bagian 1 dan tugas besar bagian 2. Jadi tugas besar bagian 1 itu bagian pertama, bagian kedua. Nanti semuanya nyambung. Nanti semuanya nyambung ya. Oke? Jadi kalian bikinnya. Ngerti ya? Clear ya? Ulfah ya? Jadi kalian bagi kelompoknya Iya, maksimal Bapak. Terima kasih banyak. 5 orang. Maksimal 5 orang. Kamu ambil laporan keuangan di BI. Kemudian kamu download software Atlas. Kemudian kamu mulai mengerjakan di Atlas ya. Nah, karena kamu 3 semester, maka kamu boleh nanya sama saya kalau bingung. Pekerjaan Atlas baru selesai apabila pertama, atlasnya 100%. Masuk semua tuh dokumennya. Yang kedua, kertas kerjanya beres. Jadi kalau atlasnya doang masuk tapi kertas kerjanya nggak beres, itu nggak diterima nilainya, ya. Dan juga akan ada nilai keaktifan. Jadi kamu mau nggak mau harus berinteraksi sama saya. Tiap kali nanya sama saya kasih nilai. Tiap kali bimbingan sama saya kasih nilai, ya. Bimbingannya kapan? Kamu WA ke saya dulu, Pak, saya mau bimbingan sama Bapak. Oke, kapan? Nanti kita akan bikin telekonferensi seperti ini. Karena kalau tanpa bimbingan kalian nggak akan bisa selesai itu pekerjaan atlasnya ya.
Oke? Baik, kita lari dulu ke sini. Tugas besar ini ada banyak sekali ya, ada banyak sekali bahannya. Ada banyak sekali bahannya. Jadi kalian bisa pelajari, yang bisa dipelajari adalah yang ini nih. Materi pemahaman. Materi pemahaman itu adalah sebenarnya adalah rangkuman dari seluruh kegiatan audit untuk semester ini. Nah, dia bikin rangkumannya menjadi satu ini ke dalam atlas. Jadi seluruh yang kita mau bicarakan dalam semester ini itu akan masuk ke dalam atlas, dibahas dalam atlas. Jadi kalian bukan cuman mengetahui teorinya, tapi kalian tahu software-nya dan tahu praktiknya. Jadi 3 hal yang kalian akan pelajari, teori, software-nya, dan praktiknya, ya. Nah, ada materi pemahaman, kemudian juga ada buku panduan atlas. Jadi buku panduannya udah ada. Teman-teman di atas kalian nggak ada buku panduannya, jadi mereka kebingungan gitu. Nah, kalian sekarang ada buku panduannya, jadi lebih enak. Ya, jelas ya. Nah, cara penilaiannya bagaimana? Kita lihat di cara penilaiannya. Jadi, berapa kali review? Review saya kasih nilai. Reviewnya berkelompok, nilainya tiap orang. Misalnya, kelompoknya Ulfah, isinya Ulfah, Ilham, Mita, Putri Kartini, sama Afia, misalnya. Ya. Nah, Ilham nggak pernah masuk. Nah, dia nggak akan dapat nilai ini. Review nggak pernah ikut, nanti nggak dapat nilai ini. Ya, setiap orang akan ikut, akan datang. Setiap sekali masuk saya kasih nilai 1. Setiap masuk saya kasih nilai 1, saya kasih nilai 1. Nah, ini kelengkapannya atlas doang. Atlasnya diisi tapi asal-asalan, saya kasih nilai. Atlasnya beres, saya kasih nilai. Nggak ada KKP-nya, saya kasih nilai. Full, kertasnya penuh, AKKP-nya lengkap, saya kasih nilai 100. Kemudian ketika kita berkelompok review, kamu interaksi sama saya, kamu nanya enggak sama saya nanya sama kamu bisa jawab enggak, gitu. Itu interaksi, gitu. Misalnya saya nanya sama Mita, kerjaan kamu sampai mana, ini maksudnya apa, kamu nggak bisa jawab, kamu diem, nggak dikasih nilai, ya. Jadi nilainya individual, ngerti? Jadi penting ya ketika kita interaksi. Soalnya kalau di kelas pasti saya bilang nanya, siapa yang nanya? Nggak ada yang mau nanya. Jadi kita bikinnya per kelompok dan tiap kelompok harus nanya, harus interaksi sama saya. Kemudian tingkat penyelesaian. Nggak selesai. Selesai tapi banyak banget lubangnya, yang kurang banyak. Ya kan? Nilainya ini. Nah, ini selesai dengan baik, 100%. Originalitas. Nah, ini kalau kamu kopas dari misalnya dari senior kamu ketahuan ya, pasti ketahuan itu. Gitu. Senior kamu juga ngerjain begini juga gitu. Ya udah ngopasnya sebagian, ya udah nih ketahuan juga di sini. Ngerjain sendiri di sini. Ini ngerjain semuanya, macam. Ya, jadi kita berinteraksi setiap pertemuan. Sampai sini ada pertanyaan? Saya pelan-pelan nerangin nih. Sampai sini ada pertanyaan? Tuh kan nggak ada kan kalau ditanyain begini kan. Makanya kita harus interaksi dalam kelompok. Kalau ada dalam kelompok kamu mau nggak mau harus jawab. Kalau nggak jawab kamu nggak dikasih nilai. Itu sebenarnya. Jadi aku mau nanya. Ya. Jadi bimbingannya itu secara online ya Pak? Iya dong. Kecuali kamu mau ke sini juga boleh. Dulu teman-teman ke sini ya. Banyak banget di sini dulu. Cuman sekarang kan nggak boleh karena PPKM. Jadi selama 2 tahun kita nggak ketemu. Akibatnya online ya udah. Caranya gimana? Caranya setiap orang submit ke dalam Google Classroom ya. Jadi seperti tadi misalnya grupnya misalnya Ulfah, Ilham, Mita, sama Putri. Ulfah ketua timnya. Ketua tim bilang sama saya, Pak saya mau review. Nah semua teman kalian sudah harus submit ke Google Classroom. Kalau salah satu misalnya Putri nggak naikin ke Google Classroom dan ketika
diskusi kamu nggak ada, maka kamu nggak dapat nilai. Gitu. Jadi satu kelompok bisa jadi nilainya beda-beda, tergantung dari pengetahuan kamu, keaktifan kamu, penguasaan materi kamu, seperti itu, ya. Mengerti? Bukan berarti kerjasama ya, kamu yang kerja saya sama gitu, nggak bisa di sini. Karena setiap kali presentasi, setiap kali bimbingan pasti akan ada interaksi dan saya pasti tahu siapa yang nggak ini, nggak itu gitu. Pak, kalau saya pas mau apa namanya bimbingan ternyata saya berhalangan gimana Pak? Ya nggak dapat nilai untuk sesi itu, sehingga nilai kamu beda dengan nilai teman-teman yang ikut. Pak, saya bimbingan tapi sinyalnya putus sehingga ketika bimbingan nggak ada, ya udah nilainya juga nggak sama yang itu, ya seperti itu ya. Clear? Ya, Clear? Pak. Sip. Oke, clear ya. Hari ini kita harusnya 50 orang, ini ada 27 orang nih. Jadi yang lainnya pada kemana ya? Saya juga nggak tahu. Tapi kita lanjut aja ya. Baik, itu adalah tugas besar. Tugas besar kamu dibagi 2, tugas besar 1 dan tugas besar 2. Nilai tugas besar itu adalah sebagai tameng kamu untuk ujian tengah dan akhir semester. Ya. Ujian tengah kamu dan akhir semester tuh biasanya hancur. Karena pakai PG ya. Kan kita harus pakai pilihan ganda kan? Karena pakai online kan? Pakai PG itu rata-rata itu 40 nilainya, 30, 40, 30, 40 gitu. Maka dari itu, tugas besar ini bermanfaat untuk mengangkat nilai dari UTS dan UAS. Kalau kamu nggak ngerjain tugas besar, boleh. Tapi UTS dan UAS kamu nggak punya tameng, nggak punya tambahan. Saya juga bingung mau nambahin nilai kamu gimana. Ya, sehingga kamu bisa jadi nggak lulus. Gitu. Tapi kalau kamu percaya diri, Pak, saya tidak mau mengerjakan tugas besar, saya pasti ujiannya bagus. Silahkan tidak mengerjakan tugas besar. Oke? Jadi tugas besar tidak wajib ya. Kalau kamu mau ngerjain dapat tambahan nilai UTS dan UAS, tapi kalau kamu pede, percaya diri dengan UTS dan UAS pasti dapat 100 atau 80, ya silahkan nggak ngerjakan tugas besar. Oke? Clear? Clear? Clear ya. Pak, tugas besar nggak ada di dosen-dosen yang lain. Ya, dosen-dosen yang lain mungkin ngasih nilai kamu dengan caranya masing-masing. Kalau saya caranya begini, biar kamu bisa, biar saya bisa berinteraksi sama kamu. Biar saya ngerti lah, kita kenal, jangan cuman dari kelas doang, ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Siapa mau nanya? Silakan dinyalain dong videonya biar saya lihat mukanya. Ya, oke. Ada nggak Pak contoh atlasnya yang bekas dari kakak kelas kemarin? Silahkan gitu? kamu minta sama kakak kelas kamu ya. Silahkan. Tapi atlasnya sudah di-upgrade. Jadi atlasnya baru sekarang. Jadi beda dengan atlas yang kakak kelas kamu. Ya. Atlasnya itu setiap tahun akan di-upgrade sama dia gitu. Cuman untuk kamu dapat gambaran seperti apa, silahkan kamu sendiri yang menghubungi kakak kelas kamu ya. Saya tidak boleh memberikan pekerjaan mereka ke kamu. Oke? Ya Pak. Oke. Ada lagi? Pak mau tanya, Silahkan. bimbingannya itu ada batasannya atau bebas? Minimal 4 kali. Bukan minimal 4 kali ya. Salah tadi saya ngasih tahunya. Balik lagi ke sini ya. Ini adalah bimbingan ya. Ini bimbingan ada 4 slot. 1, 2, 3, 4. Kalau kamu nggak bimbingan juga boleh aja gitu. Ya, tapi nggak dapat nilai yang ini. Nilai yang ini nih. Oh, sorry, belum di screen share ya. Sebentar. Nah, ini. Sudah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Nah, yang ini nih, udah kelihatan kan? Jadi untuk bimbingan nilainya yang ini. Sudah Pak. Keaktifan. Ya, keaktifan. Kamu aktif nggak ketemu saya? Gitu. Kalau kamu nggak aktif ketemu saya nggak ngasih ini. Kalau teman kamu yang aktif, kamunya tidak aktif, maka teman kamu yang dapat nilai, kamu nggak dapat nilai. Ngerti maksud saya? Tadi yang nanya siapa ya?
Afia. Alivia. Alivia ya. Misalnya Alivia sama Rizky sama Putri sama Ulfah jadi satu tim. Tapi setiap kali bimbingan Alivia nggak pernah ikut. Ya kan? Entah nggak dapat sinyal, entah lagi sibuk, entah lagi disuruh orang tua, entah lagi kuliah lagi. Sehingga yang dapat nilai semua teman-teman kalian kecuali kamu nggak dapat nilai. Padahal kamu satu kelompok, ngerti? Karena penilaiannya individual, ya, ngerti ya? Jadi nanti Iya, Pak. begitu masuk, saya akan tanya siapa yang masuk, saya panggilin tuh. Oh saya Pak, Ulfah mau presentasi, oke. Nama ketua tim kamu, anggota tim kamu siapa? Putri, Rizky, Alivia, cuman Alivia nggak masuk Pak. Oh ya udah, pasti seperti itu pertama kali ya. Oke, pertanyaan lagi? Nggak ada. Pak, Yes. Pak, Yes. izin tanya. Silakan. Itu presentasinya per orang. Sesuai tugas ya, Pak? Iya. Nanti kalaupun nggak per orang, saya pasti tanya setiap orang. Kamu ngerti nggak apa yang kamu kerjain? Ya, kamu ngerjain surat perikatan, ngerti nggak surat perikatan tuh kayak gimana? Gitu. Jadi misalnya tadi balik lagi ya, Alivia lagi ya, yang ngerjain nanti bagi tugas nih, misalnya kamu ngerjain perikatan, kamu ngerjain penugasan, terus tiba-tiba saya iseng nanya sama Ashifa, kamu tahu nggak fungsinya penugasan tuh apa? Pak, bukan saya Pak yang ngerjain, nggak bisa gitu. Kamu juga harus tahu. Ya, jadi meskipun satu tim bagi tugas tetap semua tim harus ngerti. Gitu, ya. Clear? Clear ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Yang siang nggak ada yang masuk ya? Teman siang nggak ada yang masuk? Teman sore? Yang masuk sore? Ada kelas sore? Saya Pak, Rizky ya. Teman-teman kamu nggak ada yang join ya? masih di kantor kali Pak. Masih di kantor ya? Oh ya. Ya udah. Oke, kalau begitu ini perlu kita adjust nggak jamnya? Coba kamu tanya sama Rizky. Tapi saya cuma bisa sekali ya. Jadi saya gabung kamu sama pagi. Jadi kalau misalnya malam, oke, saya nggak masalah malam gitu loh. Cuman teman pagi juga harus ikut gitu. Karena saya nggak mau 2 kali. Nanti beda bahannya pagi sama sore. Saya nggak mau bedain pagi sama sore. Semuanya sama. Ya, Rizky Padia. Coba kamu tanya Iya, Pak. sama teman-teman kamu perlu diganti nggak nih jamnya. Soalnya yang masuk sedikit banget gitu, ya. Iya Pak. Oke, saya tunggu cepatnya ya. Ketua kelasnya suruh WA saya. Baik Pak. Oke, sudah jelas ya tugas 1 ya, kita berlama-lama di tugas besar 1. Sudah jelas ya? Oke, password pertama adalah Izin bertanya. sebentar. Password pertama adalah kuliah ya. Kamu tulis di notebook kamu, tulis kuliah gitu. Ya. Oke, Ayu Ningsih silakan. Bapak, tadi kan saya udah coba buka tugas ini ya Pak, yang dari Bapak itu yang ini nih. Mhm. Bapak, ini bener gak kalau misalkan pas kita klik itu, dia akan muncul kayak gini? Kayak apa itu? Kayak gini. Iya. Itu download dulu atlasnya. Kalau di read aja bisa nggak Pak di kayak giniin? Saya nggak kelihatan ya. Ya itu udah kebuka atlas ini. Itu udah atlas itu. Pak. Ya itu udah atlas. Terima kasih Pak. Ya oke. Atlasnya kosong ya. Iya Pak. Oke, tugas besar ada pertanyaan lagi sebelum kita melanjut ke isu yang lain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke isu yang kedua adalah tata cara perkuliahan. Ya, tata cara perkuliahan dibagi dengan 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi kuis.
Jadi kalian harus membuat rangkuman dari materi apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Ingat, kalian sebelum perkuliahan harus membuat rangkuman. Untuk pertemuan pertama sekarang, ngumpulinnya minggu depan. Jadi minggu depan kamu 2 tugasnya, kuisnya. Kuis pertemuan hari ini dan kuis untuk pertemuan minggu depan. Ngerti? Jadi ini adalah cara saya untuk memaksa kalian untuk membaca. Ya, kalau nggak diginin kalian nggak mau baca. Jadi kalian baca bukunya dulu supaya saya yakin bahwa kalian itu membaca bukunya, maka kalian bikin rangkuman. Rangkuman itu dianggap sebagai nilai tugas dan setiap hari, setiap pertemuan pasti kalian akan diminta rangkuman. Ya, ngerti? Jadi nilai absen kalian 15, nilai 15 itu dari absen, kemudian 85 itu nilainya dari rangkuman. Kalau kalian ngisi rangkuman aja, ya oke. Kalau kalian ngisi rangkuman aja, tapi nggak absen, itu dapat nilai 85. Kalau kalian absen aja, nggak ngasih rangkuman, berarti dapatnya 15. Kalau kalian ngisi absen dan ngisi rangkuman, berarti nilai kalian 100. Clear ya? Clear. Oke, setiap pertemuan ada nilainya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Setiap pertemuan absennya dengan password. Passwordnya 3 kata dan jangan dikasih tahu sama orang-orang yang nggak ikut. Kan kalian kan punya grup ya. Udah biarin aja mereka nggak tahu passwordnya gitu loh, biar mereka ikut. Ya. Nanti passwordnya masukin ke dalam Google Classroom. Nah, Google Classroom akan nanti saya tinggal ngasih nilai 15. Ya. Tadi password pertama sudah kalian catat kan? Sudah. Oke. Clear. Clear ya? Baik, kita masuk ke tugas sekarang. Tugasnya adalah di sini. Ini dia, kuis ya. Setiap pertemuan ada kuis. Nah, kuis untuk pertemuan pertama itu harus diselesaikan tanggal 22 September jam 2.59.22 itu minggu depan ya. Ringkasan sebaiknya ditulis tangan. Kamu tulis tangan, kamu scan pakai PDF, pakai handphone kamu, terus kamu kirim ke Google Classroom. Ya, Pak, saya nggak mau tulis tangan, saya maunya Google Doc. Boleh, Google Doc. Tapi saya akan cek plagiarisme. Kalau kalian plagiat, nilainya 0. Nilainya 0. Jadi paling aman sebenarnya tulis tangan. Kalau tulis tangan saya nggak cek plagiat. Tapi kalau kamu pakainya Word atau pakai Google Doc, saya cek plagiarisme. Misalnya nih, ketahuan sama Google, sebenarnya kamu nggak nyontek ya, tapi ketahuan sama Google ini, Afia, Shiva, Mita, Ulfa sama katanya Google. Berempat 0 semua. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Ngerti ya? Jadi karena ini udah otomatis Google, maka saya akan ngikutin Google. Kalau Google bilang kalian nyontek, maka semuanya 0. Saya terima tapi semuanya 0. Jadi paling aman adalah kalian pakai tulis tangan ya. Pakai tulis tangan, PDF, kirim gitu. Nah, tulisan tangan kalian kan beda-beda tuh, ya kan? Tulisan tangannya Ayuningsih pasti beda sama Rizky Padia gitu. Pasti beda gitu. Jadi ketahuan lah kalau kamu itu. Berapa lembar? Ya sewajarnya ya. Minimal 3 lembar lah gitu. Ya. Kenapa harus dibuat resumenya, Pak? Karena resume itu 2. Yang pertama, sebagai bukti kamu sudah baca bukunya. Yang kedua adalah sebagai teman kalian.
Kalau nanti kalian nanti ujian akhir, ujian tengah semester, yang kamu baca itu resumenya saja. Ya. Pasti saya ngambil dari textbook, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, Aku mau nanya, tapi seputar yang tadi itu, boleh, yang tugas besar, boleh. itu kan ada praktek lapangannya, Pak. Nggak ada praktek lapangannya. Masih belum. Nggak ada praktek Tulisannya ada, lapangannya. Jadi kamu ngambil laporan keuangannya BEI, clear ya. Kemudian kamu masukkan ke dalam atlas. Atlas itu adalah alat kamu untuk melakukan audit. Ya, jadi kamu akan belajar mengaudit. Kalau kamu praktek lapangan, kamu ke sini, ke kantor saya, kantor akuntan. Di sini kamu belajar praktek lapangan. Kalau kamu mau magang di sini boleh ya. Gitu. Mau magang di sini, mau kerja, atau saya mau bantuin Bapak sampai saya jadi partner, boleh di sini. Saya terbuka. Teman-teman kalian banyak yang sudah magang di sini. Ya. Jadi boleh. Oke, jadi nggak ada praktek lapangan ya, nggak ada. Jadi yang ada adalah kamu belajar untuk mengaudit menggunakan software Atlas. Kenapa software Atlas, Pak? Karena software Atlas itu adalah software yang wajib dipakai oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan. Oke, clear? Clear. Oke deh. Ada lagi Bapak pertanyaan? mau nanya ke Iya, silahkan. Putri, Pak. Ya. Ini di sini kan ada lampiran 100.000, 105 dan lain-lain. Itu tuh buat apa, Pak, surat lampirannya? Buat ngaudit. Buat ngaudit. Nanti kamu isi itu buat audit ya. Nanti kalau saya kasih tahu sekarang, nanti kita sampai jam 12 nggak kelar-kelar nih, ya kan? Kan kamu masih mau mengerjakan yang lain kan? Pelan-pelan satu-satu, ya kan? Oke, Bos? Pak. Oke, ada lagi pertanyaan Pak. sebelum kita masuk lagi nih. Yuk, silakan. Pak, Yes. laporan keuangannya tahun yang Paling tahun baru. yang baru, maksudnya tahun yang Paling baru. paling Iya, baru. paling baru. Kenapa paling baru? Karena PSAK-nya paling baru ya. Ada 3 PSAK baru yang keluar di tahun 2020. PSAK 71, 72, dan 73. Dan juga penarikan PSAK 45. PSAK 45 udah nggak ada lagi ya. Jadi kalau kamu belajar entitas nirlaba, udah belajar entitas nirlaba? Entitas nirlaba itu standarnya udah nggak ada, ditarik. Udah ditarik, ya. Oke, ada lagi? Yang pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke dalam buku ya. Buku yang dipakai itu bukunya Arens. Kemarin ada beberapa orang yang nanya sama saya tuh, bukunya Arens. Arens tuh bukunya ini, Auditing and Assurance Service. Kalian wajib punya. Kenapa wajib punya? Karena kalian harus bikin resume sebelum pertemuan kan? Ya nggak? Iya, Pak. Gimana kalau kamu bikin resume kalau nggak punya bukunya? Ayo, gimana caranya? Nggak bisa kan? Ayo. Makanya itu Arens ya. Oke, Arens, Elder, dan Beasley. Jadi nanti kita kuliahnya adalah tanya jawab. Kalian sudah belajar, nanti saya tanya tuh beberapa orang. Nanti kalau aktivitasnya bagus, dia interaksinya oke, saya kasih nilai tambahan. Ya, jadi aktiflah di sini gitu. Oke. Ini bukunya Auditing and Assurance Service. Yang palsunya murah ya. Yang palsunya, beli yang palsunya. Ini edisi 14, cuman edisi 15 sudah ada. Jadi kamu bisa ambil edisi 15 ya. Edisi 14, edisi 15 bisa. Oke? Ada pertanyaan?
Nggak ada pertanyaan. Jadi di dalam perkuliahan, Pak yes. Jadi siapa tuh yang ngomong? Alivia, Iya, silakan. itu laporan keuangan misalnya kalau misalkan sama kelompok Nggak lain boleh tapi sama nggak sama yang lain. Salah satu harus di drop. Nggak boleh sama. nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Tapi kita nggak tahu Pak maksudnya. Tahu dong, kan nanti ditaruh di Google Sheet. Semua orang bisa lihat. Oh, Iya, nanti kelompok kamu saya taruh di Google Sheet kan, semua orang bisa lihat kan. Harus tahu dong semua siapa yang iya. ngerjain, ya kan? Iya dong. iya. Nah, atau nggak apa-apa sih nilainya sama, perusahaannya sama, tapi nilainya saya bagi 2, gitu. Jadi kelompok kamu 8, saya bagi 2, gimana? Setuju nggak? Aduh. Aduh, jaringannya jelek. Jadi nilainya saya bagi 2, gitu. Gini mana? Setuju nggak? Iya, saya kira nggak di itu ke Google itu Enggak, Google Chrome. semua saya taruh di Google Classroom biar terbuka ya. Pun nilai kamu semua saya akan pampang nyata kok nanti. Pertemuan 1 dapat berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Saya akan pampang nyata gitu. Saya sangat terbuka dengan nilai. Gitu ya. Oke? Oke, bukunya ini ya, buku auditing dan asuransi service, 14 edition, Arens, Elder, dan Beasley. Kemudian buku tambahannya kalau kalian mau beli tapi mahal, ini bukunya auditing, Johnstone, Grambling, dan Rittenberg. Tapi ini agak mahal bukunya, jadi saya nggak pakai yang ini. Saya pakainya Arens. Arens itu yang ini tadi. Ini judulnya begini nih. Coba nanti kalian buka di Tokopedia atau di Shopee. Cari aja buku ini, murah kok gitu. Ada dua jilid kalau yang buku Indonesia. Jilid 1 sama jilid 2. Yang dipakai yang mana? Semester 1. Semester ini jilid 1, semester depan jilid 2. Clear? Clear ya? Jadi semester ini jilid 1, semester depan jilid 2 gitu. Kalau beli jilid 1 dulu boleh nggak Pak? Boleh. Kalau beli dua-duanya boleh nggak Pak? Boleh. Yang nggak boleh kamu beli yang jilid 2. Lah kan sekarang yang dibahas yang jilid 1 gitu, ya. Oke, Bos. Ada pertanyaan, Bos? Sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, password kedua adalah audit. Baik, absen ini nanti kalian akan isi dengan password ya. Jadi saya tadi bilang tolong passwordnya jangan di apa namanya share sama teman-teman yang lain gitu. Baik, kita masuk ke bahan. Sekarang adalah Arens. Bahan 1 dari sumber ajar, bahan Indonesia ditembakkan mesin. Jadi saya terjemahkan, jadi saya pasti akan kasih buku ini di classroom gitu biar teman-teman tahu bahannya apa gitu ya. Nah, hari ini kita membahas apa itu audit sebenarnya. Saya akan bahas bahan ini nanti ke depannya. Saya akan interaksi ya. Jadi saya langsung nanya aja, apa sih audit itu gitu? Siapa yang bisa jawab gitu? Ya. Nah, kuliah akan berakhir kalau teman-teman nggak mau jawab. Jadi misalnya gini, apa sih audit itu? Terus diem. Saya tanya lagi, siapa yang melakukan audit? Terus diem. Oh ya udah deh, kita selesai aja deh, karena capek kita ngomong sendiri gitu, ya. Kalau di kelas kan masih ketemu orang, kamu masih bisik-bisik sama orang-orang gitu kan, masih ngegosipin gue, ngegosipin yang lain gitu. Tapi kalau seperti ini kan capek ya, melelahkan gitu loh. Jadi lebih bagus seperti itu. Ya, deal ya. Semua orang berkontribusi ya, semua orang ngomong gitu ya. Jadi jangan saya aja yang ngomong. Itu sebabnya kenapa kok kita harus baca dulu bukunya supaya kamu ngerti
dan kamu bisa berkontribusi ya, kamu bisa ikut diskusi di sini. Kita membuat kelasnya diskusi karena kelas kita kecil nih. Paling enak tuh kelas kecil gitu. Daripada ratusan, aduh. Gitu. Baik, saya belum memperkenalkan diri ya. Nama saya adalah Hafid Fitra Habibi, SE Eskom AK CA CPA. Jadi dulu saya kuliah akuntansi dan komputer sekaligus. Jadi gelar saya 2, sarjana ekonomi dan sarjana komputer, dulu di BINUS. Kemudian saya ngambil profesi akuntan di UI. Terus saya ngambil sertifikasi saya praktik itu CA itu adalah akuntan terdaftar di negara. Itu dapat gelar AK dan CA. Kemudian saya punya gelar berpraktik akuntan publik CPA. Ya, ini CPA nih, kalau kamu tahu nih CPA nih. CPA ya. Jadi apa namanya, CPA itu adalah akuntan yang berpraktik. Jadi kalau dokter yang berpraktik itu CPA gelarnya, ya. Jadi ada dokter yang nggak praktik, ada nggak dokter yang nggak praktik? Ya, semua lulusan akuntansi itu namanya akuntan ya, gitu. Jadi dosen-dosen kalian yang mengajar di mata kuliah lain itu semua akuntan. Tapi untuk bisa berpraktik, dia harus mempunyai gelar CPA. CPA ini, Certified Public Accountant. Nah, ketika berpraktik, dia menjadi partner di kantor akuntan, gitu. Jadi kalau teman-teman mau jadi CPA, silahkan boleh kerja di sini. Nanti saya didik sampai CPA. Caranya gimana? Ujian ya. Caranya ujian, ada ujiannya. Ujian sertifikasi akuntan publik. Gitu. Ya, dan harus praktek minimal 10.000 jam. 10.000 jam. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang kepingin jadi auditor, jadi akuntan gitu, ya boleh nyobain magang di kantor saya, boleh. Gitu ya. Asal nggak merusak jadwal kalian. Ya. Nah, audit itu sebenarnya akan banyak belajar mengenal siapa itu CPA, siapa sih CPA itu yang nomor 1. Kemudian kode etik dari CPA itu apa, itu yang nomor 2. Kemudian kenapa laporan keuangan kok harus diperiksa. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana cara meriksanya. Bagaimana cara meriksa itu akan kita pelajari di semester depan. Ya, di semester awal adalah siapa itu CPA, bagaimana cara kerjanya, segala macam seperti itu. Ya. Kok CPA Pak yang dibahas melulu? Coba lihat di sini. Nanti kalau kalian lihat dilihat di bukunya, ini akan membahas banyak CPA ya. Ini dia. Ini CPA kan? CPA di sini. Nah, saya adalah seorang CPA. Jadi kita membahas tentang diri saya. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, jadi membahas seorang CPA ya, bukan seorang kapiten ya. Kalau seorang kapiten kan mempunyai pedang panjang. Sekarang apa yang harus dimiliki oleh CPA? Yang membedakan CPA dengan si kapiten itu apa? Kalau kapiten kan mempunyai pedang panjang. Kalau CPA itu harus punya apa? Gitu loh. Ya kan? Ini harus punya ini. Bahwa seorang CPA itu harus kompeten, harus cakap. Makanya kalau kamu lihat saya kan cakap kan? Bener nggak? Kurang cakap apa gua? Coba. Emang ada dosen kayak gua? Nggak ada kan dosen kayak gua. Coba lihat deh, ya kan? Karena salah satu dari kriteria jadi akuntan adalah harus cakap. Coba kalau nggak percaya nanti kamu beli bukunya, kamu buka di sini deh. Salah satu kriteria dari jadi CPA adalah harus cakap. Kurang cakap apa gue? Ya kan? Coba tuh, cakap kan gue kan? Ya udahlah, kita bercanda ya. Jadi harus kompeten, maksudnya cakap tuh maksudnya tuh
harus bisa akuntansi gitu loh, harus ngerti aturan pajak, harus ngerti apa namanya standar akuntansi. Kenapa akuntansi harus ada standar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, kalian udah dapat teori akuntansi belum? Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa akuntansi harus ada standarnya? Ayo dong, kenapa akuntansi harus ada standarnya? Ayo, siapa Saya, yang bisa? Pak. Silahkan Rizky. Wah, ini keren nih Rizky nih, mau jadi CPA nih. Silahkan. Yang namanya standar kan biasanya itu patokannya. Jadi biar ada patokan buat nilai suatu pekerjaan. Jadi walaupun misalnya dikerjain sama misalnya karyawan baru, kalau akuntan contohnya, karyawan baru juga bisa karena dia standarnya sama. Gitu, Pak. Jadi nggak ada yang namanya perspektif. Semua pakai standar Oh yang iya. Bagus. Tapi kurang tepat ya. Yang jelas, kalau nggak ada standarnya jatuh. Coba motor nggak ada standarnya jatuh kan? Iya nggak? Ya putus dah. Gua mau ngelucu putus. Pok, dibuka dong Pok, itunya Pok. Jaringannya Pok. Jaringannya. Halo. Ya, nggak jadi lucu deh. Halo. Denger kah? Dengar kok. Oh, denger ya. Oh, kirain nggak denger. Jadi kalau nggak ada standarnya jatuh ya, kayak motor ya. Motor tuh ada standarnya. Jadi bener apa yang dikatakan oleh Pak Rizky ya. Jadi kalau kita punya standar tuh berarti kita punya suatu ukuran yang wajar gitu loh, supaya kita nggak asal-asalan bikinnya gitu. Jadi kas masuk kredit apa debit? Kas masuk tuh kredit apa debit? Debit, Pak. Debit. Nah, Debit. standarnya ada nggak? Standarnya ada nggak? Kata siapa kas masuk debit? Standarnya ada nggak? Nah, kok semua orang bilang standarnya masuknya debit gitu, padahal standarnya nggak ada gitu. Nah, itu yang menjadi ini. Nanti kita akan bahas itu ya. Kas masuk kok debit, kas keluar harus kredit segala macam. Itu perlakuannya harus ada standarnya semua. Kalau nggak ada standarnya nanti beda-beda. Ya kan? Ilham maunya kas masuk debit, sedangkan Monica maunya kas masuk kredit gitu. Ntar bingung kita. Ini kas masuk debit apa kredit nih? Gitu. Ya, jadi harus ada standarnya. Baik. Ini adalah perbedaan antara auditing dan accounting. Jadi dari semester kemarin kalian masuk sampai dengan hari ini kalian belajar untuk membuat pencatatan dan laporan keuangan gitu loh. Nah, accounting itu adalah proses untuk mencatat, kemudian dia juga men-summarize, kemudian juga mengklasifikasi dari suatu transaksi. Jadi ada transaksi dicatat, terus diklasifikasi. Oh ini biaya transaksi biaya gaji, masukin ke biaya gaji semua. Oh ini transaksi pembelian aset, dimasukin ke pembelian aset semua, gitu. Itu diklasifikasi namanya. Kemudian di-summarize, dijadiin suatu laporan keuangan, gitu. Sedangkan audit itu kebalikan. Dari laporan keuangan kita cek apakah sesuai dengan fakta atau kejadian. Kejadiannya ada apa enggak gitu loh. Misalnya nih, kamu minta duit sama bapakmu 50.000. Tanya bapakmu dong, buat apa 50.000? Saya mau ke kampus, Pak.
Oke, dikasih duitnya 50.000. Itu accounting. Begitu sampai rumah, bapakmu nanya, tadi kamu ke kampus nggak? Ke kampus, Pak. Mana buktinya? Nah, itu namanya audit. Ngerti? Ngerti ya? Buktinya mana? Nih foto-foto sama saya, sama teman-teman saya gitu. Makanya saya dapat arahan nih dari Bu Ketua gitu. Kalau Vicon harus nyala videonya. Kenapa? Untuk bukti kalau kalian tuh dengerin. Mana buktinya kamu dengerin? Kan nggak ada buktinya nih, ya kan? Siapa tahu kamu tidur, apalagi naik motor gitu kan. Yang penting ada gitu kan. Ya. Jadi adalah proses pembuktian transaksi itu terjadi atau tidak. Itu adalah audit. Ngerti ya? Bedanya ngerti kan ya? Kalau accounting itu adalah proses pencatatan dari transaksi jadi laporan keuangan. Kalau audit dari laporan keuangan menjadi bukti atas keterjadian. Kenapa kok audit itu penting? Kenapa kok audit itu penting? Kenapa? Banyak hal ya, karena kita mengambil keputusan dari laporan keuangan. Laporan keuangan udah dibikin kan harus diambil keputusan. Nah, cara mengambil keputusannya gimana nanti kamu akan belajar di analisis laporan keuangan ya di semester depan ya, di tahun depan gitu. Kalau masih sama Latansa. Sampai lulus lah ya, insya Allah lah ya gitu. Ya, nanti kita akan belajar cara melakukan analisis dan pengambilan keputusan atas laporan keuangan. Kemudian ini adalah hubungannya, bagaimana hubungan klien auditor dengan orang-orang eksternal. Klien meng-hire auditor, ya kan? Auditor kemudian membuat laporan keuangan untuk diberikan kepada external user. External user tuh kalau bahasa kerennya stakeholder. Ya, stakeholder kemudian ada yang ngasih capital ke dalam perusahaan, itu namanya stockholder. Stockholder itu adalah pemegang pemodal. Ya kan, dari pemodal itu kemudian memberikan statement laporan keuangan seperti itu. Ini adalah relationship-nya. Ini relationship salah satu relationship ya. Ada relationship-nya banyak sekali sebenarnya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Nggak ada? Pak, aku mau nanya. Silahkan. Berarti buat pertemuan selanjutnya, yang pertemuan pertama ini, chapter 1 ini juga dijadikan ringkasan gitu, Pak? Untuk Kan kamu pertemuan belum bikin ringkasannya kan, chapter 1 kan? jadi Nah, dibikin juga gitu, Pak? Iya, dibikin dulu, kamu submit segera. Jadi nanti di semester lagi, di pertemuan 2, nanti kamu sebelum pertemuan sudah bikin juga submit, ringkasannya. Ngerti nggak maksud saya? Jadi pertemuan 1 dan 2 disubmit di pertemuan 2 gitu. Ya, untuk yang pertama. Nanti pertemuan 3 di pertemuan 3, pertemuan 4 di pertemuan 4 gitu, ya. Oke? Iya, Pak, makasih. Oke. Ada lagi? Guru, pertanyaan? Oi. Ya Pak, Iya. Nanya kagak? belum ya. Belum ya. Oke, Bos. Oke ya. Pak, mau nanya. Sila. Itu yang Bapak jelasin dari buku yang tadi apa ya? Dari apa tuh? Ya iyalah, Balance ya? masa saya kasih buku yang lain? Ya pakai buku yang tadi dong. Ini bahasa Inggris ya, Pak ya? Iya, makanya kamu beli. Kalau kamu beli bahasa Indonesia. Kalau saya neranginnya pakai bahasa Inggris gitu, ya. Iya. Daripada bahasa Jepang Kirain kan nanti susah. pas beli Atau juga bahasa Inggris, Pak. bahasa Jawa lebih susah lagi. Saya nggak ngerti malah. Padahal saya orang Jawa ya. Tapi saya nggak ngerti bahasa Jawa. Gitu. Atau bahasa Arab. Waduh, kalau bahasa Arab mungkin salah kita di tarbiyah kali ini kita nih.
Ya, jadi apa namanya susah. Oke. Bahasa aja, bahasa Sunda kuno. Nah, itu lebih susah lagi, Bos. Mungkin lu doang yang ngerti itu. Oke, kita lanjut ya, Om. Kita lanjut ke assurance service. Apa itu assurance service? Assurance service itu bukan service asuransi ya. Assurance ini bukan asuransi. Assurance ini adalah kita bisa meyakinkan orang lain, memberikan keyakinan terhadap orang lain. Itu namanya assurance, ya. Contoh nih ya. Ini contoh banget. Misalnya Ilham lagi, misalnya Guru deh. Nggak apa-apa ya, gue pinjem nama lo ya Guru ya. Jangan Ilham dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Pak. oke. Guru sore ya? Ya, kelas sore ya? Ya. Oke. Misalnya nih, Guru udah semester 5 kan? Ya kan? Tujuan utama dari kita berkuliah itu sebenarnya bukan untuk mencari ilmu, teman-teman. Tapi mencari jodoh. Jadi Oh banyak Pak, bukan hanya itu. iya, salah satu yang paling utama itu mencari jodoh. Jadi alangkah sangat tidak beruntungnya orang yang kuliah udah nggak dapat ilmunya, nggak dapat jodohnya. Itu sangat-sangat tidak beruntung ya. Jadi sekarang ini Guru mencari jodoh. Nah, saya mau menjodohkan Guru dengan siapa ya? Ini contoh aja ya, kamu jangan sakit hati ya. Rika Putri. Nah, dengan Nur Aini misalnya, tadi kan dia ngomong kan dengan Nur Aini. Ya kan? Nah, guru tidak percaya bahwa Nur Aini ini baik gitu. Tapi saya bilang, "Guru, gua kenal banget sama dia. Gua kenal banget sama orang tuanya gitu. Lu kalau gua belum menikah, gue yang nikahin dia. Kalau lu menikah sama dia, lu bakalan happy lahir dan batin." Dengan kata-kata saya, Guru percaya. Saya memberikan assurance terhadap Guru tentang Nur Aini. Ngerti maksudnya saya? Ngerti ya? Bahwa saya meyakinkan Guru dengan kapasitas saya terhadap sesuatu. Itu namanya assurance. Assurance service. Jadi, saya sebagai CPA memberikan keyakinan kepada khalayak ramai bahwa laporan keuangan yang saya periksa wajar, disajikan secara wajar. Nah, si Reza ini lagi di jalan dan lagi pacaran nih, kepencet dia pasti tuh. Dan ketahuan sama seluruh kelas tuh, ya kan? Iya Pak. Iya, pastilah. Itu tadi makanya yang saya bilang, perkuliahan itu utamanya itu mencari jodoh. Ilmu itu Bukan mencari pacar. iya, jangan pacar melulu, ya kan? Orang solihah semua kok di sini kok, maksud dipacarin, dijodohin dong, ya kan, diseriusin. Kalau jomblo emang tujuannya ke situ Pak. Iya, maka dari itu alangkah sangat rugi kalau kamu ilmunya nggak dapat, jodoh juga nggak dapat kan? Udah semester 5 loh, udah harus mulai agresif nih, sudah harus dipetakan mana-mana saja yang harus disegerakan gitu kan ya nggak Bos? Oke. Nah, kalian di semester ini akan kesulitan ya, karena kalian juga akan berhadapan dengan saya. Secara saya cakep banget kan? CPA kan harus cakep, ya kan? Ya kan? Iya, CPA itu secara standar harus cakep gitu loh. Jadi saya sudah diberikan sertifikasi bahwa saya itu cakep gitu loh. Oke, lanjut deh, daripada lo ngomongnya ngaco kan. Ya kan itu ya, assurance ya. Assurance itu adalah kita memberikan keyakinan memadai terhadap sesuatu gitu. Kita kasihkan mereka keyakinan gitu. Apa aja yang dia audit, ini 1 2 3 4 5 nih. Ya kan? Audit terhadap laporan historis, internal control, review, atestasi dan atestasi lain gitu. Saya boleh bertanya Pak? Saya boleh menjawab nggak? Atau Ya, teman harus lain yang boleh menjawab? Ya harus dong. Oh iya. Ya udah deh. Ya boleh, silakan.
audit itu hanya memeriksa laporan keuangan saja. Tekanan ketika menjadi audit, apalagi audit bisa dikatakan sebagai cepunya perusahaan. Pertanyaan saya, bagaimana ketika kita menjadi audit menanggapi hal-hal tersebut? Nggak denger gue, putus-putus. Gimana? Sekali lagi. Oh ya, audit itu hanya memeriksa laporan keuangan saja, nih Pak ya. Kedengar nggak Pak? Kedengar nggak? Ya, kedengeran gue. Positif ada tekanan ketika menjadi audit, apalagi audit bisa dikatakan sebagai cepunya perusahaan. Cepu tuh apa? Pertanyaan saya, bagaimana ketika kita menjadi audit menanggapi hal-hal tersebut? Cepu tuh Problem di apa? perusahaan. Cepu tuh apa? Jadi ada beberapa hal yang saya harus koreksi ya. Audit itu Iya. tidak hanya mengaudit laporan keuangan. Coba kamu lihat di layar deh. Itu ada 5 hal yang bisa diaudit ya. Termasuk isi hati dari Alivia dan Putri pun kita bisa audit gitu loh. Apakah benar isi hati mereka itu benar-benar sama kamu atau tidak sebenarnya, atau ada pria idaman lain. Jadi kamu tidak perlu menginvestasi banyak uang untuk pendekatan sama mereka gitu loh. Kamu suruh auditor untuk memeriksa seperti itu. Jadi nggak perlu nggak hanya laporan keuangan ya yang diaudit ya. Ada 5 nih gitu. Termasuk review. Ini nanti satu-satu kita akan bongkar ya. Satu-satu nanti akan dibongkar. Ya. Nah yang kedua, pertanyaan kamu, kalau ada tekanan sama yang punya perusahaan gimana? Nah ada caranya nanti. Produk kita tuh apa sih? Produk kita tuh opini ya. Opini laporan keuangan. Nah itu nanti yang akan dirubah di situ. Oke? Kayaknya guru ini semangat sekali untuk belajar sama saya ini. Karena saya ganteng atau karena saya cakap? Bapak beken deh. Oh beken nih, emang sih. Ini pertemuan pertama, lu belum ngelihat tugas gua aja. Ntar kalau ngelihat tugas gua baru lu nangis-nangis lu ntar lu. Lu baru lu, ya. Oke, auditnya apa aja nih? Nih semua ya di sini ya. Ya. Audit historical, kemudian audit internal control, kemudian ada review, kemudian ada atestasi lain ya, informasi ya, sistem informasi. Inilah sebabnya kenapa saya ngambil 2 ya, SESCOM ya. Karena kita bisa melakukan audit atas teknologi informasi gitu. Dan kamu tahu yang namanya akuntansi itu sama komputer kalau nikah itu sangat harmonis. Kok gitu Pak? Iyalah. Coba sekarang mana ada perusahaan bikin laporan keuangan pakai kalkulator, pakai buku besar. Kenapa namanya buku besar? Zaman dulu bukunya gede beneran, gede besar gitu. Sekarang mah komputer semua, pakai Excel paling enggak gitu. Kebayang nggak kalau kamu nggak ngerti Excel? Ayo, gimana cara kamu mengaudit sistem informasi? Boro-boro Pak mengaudit sistem informasi, Excel aja gue kagak bisa. Nah lo, ya, jadi harus tahu sistem informasi. Makanya saya kuliah 2 dulu, kuliah akuntansi dan kuliah IT. Guru saya mute ya. Oke, karena kamu suaranya kemana-mana tuh. Other attestation itu termasuk kita mengaudit dana partai. Itu kita bisa masuk ke situ. Termasuk kita mengaudit kandidat presiden. Nah, itu juga kita diaudit di situ. Dana presiden kan ada duitnya ya. Kan dia mau bikin baleho, siap. AHY siap, gitu. Siap ngapain gitu. Nah, itu kan ada duitnya kan. Kan siap itu kan nggak ujuk-ujuk nempel di baleho kan. Ada ngeprintnya, ada fotonya, ada pakai jasnya, ya kan? Ada masangnya, ya kan? Itu semua uang kan? Emang bisa gitu langsung nempel di atas gak kan? Gitu, ya. Jadi itu semua ada duitnya dan itu bisa dilakukan pemeriksaan. Baik, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nah, ini adalah perbedaan dari assurance dan non-assurance. Jadi kalau kamu nanti lulus dari
SAK mau jadi apa coba? Saya mau nanya deh sama kalian tuh. Kalian ada gambaran nggak? Lulus SAK tuh jadi apa? Silahkan, ada yang mau ngomong. Intinya apa Pak gini ya? Jadi apa? Eh, ini saya ya. Kamu ya? Gambarannya Pak intinya lebih ke memperbaiki diri dan tidak ingin menyesali di masa tua. Konseptual banget. Itu kamu harusnya bukan kuliah S1 tuh. Harusnya udah kuliah S3 tuh. Kalau S1 itu kan kamu belajarnya konsep ya. Ditanyain, lulus mau jadi apa? Jadi Superman, jadi Batman. Coba kamu nanya sama anak-anak kecil tuh. Kamu nanti gede cita-cita jadi apa? Jadi Batman, jadi Superman gitu kan. Di superhero gitu. Nah, kalau S1 ditanya tuh, saya mau jadi karyawan Pak, gitu. Atau saya mau jadi apa Pak, gitu. Gitu. Kalau jawaban kamu seperti itu S3. Kamu sudah memaknai kehidupan ini, mendalami kehidupan ini dalam konteks yang radikal, gitu loh. Radikal tuh apa tuh? Radikal tuh artinya mendalam, gitu loh. Bahwa secara hakikatnya kita hidup itu memaksimalkan seluruh sumber daya kita supaya kita tidak menyesal. Itu jawaban kamu kan? Jawaban hakikat gitu, ya kan? Kan pertanyaan gua simple. Pertanyaannya adalah lu mau lulus jadi apa? Itu loh. Saya mau ngasih tahu kamu beberapa profesi yang kamu bisa jadi ya kalau kamu lulus SAK ya. Bagusan mana sih sebenarnya? SAK atau SMJ? SMJ apa ya? Sarjana Manajemen. Iya. Ya. Kurang T itu. Kalau T itu jadi anget. STMJ. Susu telur madu jahe. Jadi enak itu. Ya SMJ. Oke. Iya. Oke, gua mute ya, kamu ya, sebentar supaya nggak ini. Nanti kalau mau nanya buka lagi, nggak apa-apa. Siapa teman-teman selain guru kan tadi jawabannya kan sangat hakikat gitu loh. Yang biasa aja jawabannya siapa coba? Putri saya mau nikah aja Pak, mau jadi housewife tuh. Berarti dia udah siap untuk dinikahin. Enggak, Pak. Oh nggak mau nikah. Mau, tapi nanti. Mau S2 dulu. Aduh S2 dulu. Oke, mau jadi apa kamu lulus? Kira-kira? Dosen sih. Dosen ya. Berarti kamu S2 ya? Iya. Sama kayak saya lagi S2 nih, di S2 gitu. Oke. Tapi kamu nggak mau jadi karyawan? Mau. Jadi karyawan. Karyawan di mana? Iya. Di perbankan. Di perbankan. Di perbankan kamu jangan jadi dosen. Ilmu kamu mati. Ya. Ilmu kamu mati. Saya kasih tahu ya teman-teman. Coba teman-teman lihat di gelar saya ya. Itu ada CA, ada CPA ya. Jadi akuntansi lulus, SAK lulus itu kalian bisa ambil profesi. Profesi itu sangat berbeda dengan kamu jadi karyawan. Kalau kamu jadi karyawan, kamu mengikuti orang lain bekerja. Ngerti? Kamu bisa pensiun. Gaji kamu itu dikasih sama orang lain, sama bos kamu, ya. Profesi itu kamu nggak bisa pensiun, kamu bisa wirausaha. Kayak dokter tuh kapan pensiunnya? Suka-suka dia mau pensiun kapan? Prakteknya kapan? Suka-suka dia prakteknya. Karena dia karena dia profesi, dia praktik. Nah, SAK itu kalian bisa praktik di banyak tempat. Yang pertama adalah kamu bisa jadi CA, Certified Chartered Accountant, akuntan yang terdaftar. CA itu bisa yang di sini, Non Assurance Services. Itu semua adalah lahannya CA. Ini yang bundaran kan ada 2 bundaran ya, ada 3 bundaran ya. Bundaran yang sebelah kanan itu non assurance services, itu lahannya CA. Chartered Accountant.
Catat akuntan ya, itu ada gelar CA ya. Jadi kamu lulus SAK, dari sekarang pun sebenarnya kamu bisa. Kamu ngambil gelar CA juga bisa. Nanti kamu lulusnya gelarnya SAK CA. Oh, keren kan? Gitu ya. Yang sebelah kanan, non assurance services. Apa aja tuh? Kamu bisa bikin bookkeeping, kamu bisa bikin pembukuannya perusahaan lain, kamu bisa bikin pajak, kamu bisa bikin konsultansi. Ya, itu adalah gelar CA. Nah, di sebelah kiri itu adalah assurance service. Assurance service ini adalah layanan yang memberikan tadi ya, layanan yang memberikan suatu keyakinan kepada orang lain. Ya, itu hanya boleh, ranah itu hanya boleh diambil oleh orang-orang yang mempunyai sertifikasi CPA. Ini bedanya CA sama CPA. Ya, CPA bisa semuanya. CPA semua figur 1-3 itu bisa saya ambil. Tapi kalau CA doang itu sebelah kanan saja yang bisa saya ambil. Sebelah kiri itu hanya bisa diambil oleh orang-orang yang bergelar CPA. Ya. Jadi kalau kamu mau tahu bagaimana cara kami praktik, silahkan kamu jadi magang di sini, jadi karyawan di sini juga boleh. Saya akan training kamu sampai kamu lulus CPA. Di sini, ya. Kalau kamu CPA, kamu ngajar, kamu canggih nanti, kamu apal semua PSAK. Karena mau nggak mau kamu pakai PSAK itu di kehidupan sehari-hari. Kalau bank kan enggak. PSAK apa Pak? Nggak tahu PSAK apa. PSAK ada berapa Pak? Ayo, nggak tahu akan ada berapa. Dan kamu nggak dikenalin PSAK gitu. Sehingga saya nanti di mata kuliah ini sama mata kuliah analisis itu pasti saya akan kenalin kamu dengan PSAK. PSAK terbaru ya. Kenapa sih Bapak kok apal banget PSAK? Ya karena kita pakai tiap hari gitu. Ya, ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang dipraktikkan. Makanya kamu harus praktik. Sebagai apa praktiknya? Sebagai CA atau sebagai CPA? Karena kamu SAK kan begitu. Ya enggak? Iya apa enggak? Karena kamu, iya kan? Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang kalian praktikkan. Caranya praktik adalah kamu ambil gelar CA atau CPA. Gitu ya. Kalau kamu CA, kamu bisa mengambil yang assurance services saja. Sedangkan kalau kamu ngambil yang CPA, kamu bisa ngambil dua-duanya. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lari lagi. Ini adalah audit ya, macam-macam dari audit, operational audit, compliance audit, financial audit. Operation audit itu kita mengaudit operasional. Contohnya misalnya, Latansa itu udah bener belum sih dalam melakukan perkuliahan? Bisa nggak lebih baik lagi? Nah itu kami audit. Setelah diaudit kami akan kasih resep. Gitu loh. Ini cara-cara perbaikan seperti ini. Gitu. Jadi kita pasti seperti dokter ya, kita memberikan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dan kita ngasih resepnya. Ya. Kalau compliance audit itu adalah kepatuhan. Kamu patuh atau enggak dengan aturan. Itu namanya compliance. Ya. Aturannya patuh apa enggak. Kalau financial statement audit, itu contohnya itu adalah audit atas laporan keuangan. Ya, audit ada 3, contohnya operasional audit, compliance, dan finansial. Operasional itu kita mengaudit operasi, apakah operasional perusahaan itu bisa dijadikan lebih baik. Compliance itu ketaatan, apakah suatu perusahaan taat terhadap hukum yang berlaku. Financial statement itu adalah audit terhadap laporan keuangan. Ngerti? Ngerti. Contohnya misalnya, apakah Latansa telah taat dengan semua peraturan perundangan? Perundangan yang mana nih? Karena perundangan banyak sekali. Perundangan pajak, sudah taat belum sama pajak? Diperiksa kan? Ada yang periksa kan? Kayak gitu kan? Bener kan? Itu auditor pajak yang periksa.
Apakah dia taat dengan peraturan sesuai dengan administrasi dikti? Nggak tahu, ada yang meriksa. Yang meriksa namanya akreditasi. Nah, itu nanti audit sama akreditasi, seperti itu. Ya, itu masuknya dalam audit operasional. Oh, sorry, audit compliance. Audit compliance ketaatan. Ya, itu compliance. Gitu. Baik. Oke, ini jam 4 ya. Jam 4 di sini udah mau tutup. Ini adalah tipe-tipe auditor. Oh, tadi ada pertanyaan belum? Nggak ada ya? Saya cukup jelas atau kalian semua cukup tidak jelas, makanya bingung mau nanya apa? Cukup jelas kayak itu ya? Kayaknya cukup jelas ya. Ini tipe-tipe auditor, ada CPA, balik lagi CPA kan? CPA lagi, ini CPA. Yang pertama adalah CPA. CPA itu adalah auditor yang public akuntan ya, yang berpraktik untuk keperluan publik. Kemudian ada auditor pemerintah. Ini contohnya adalah BPK, BPKP. Nah, ini contohnya di sini, ini di sini. Kemudian audit pajak, auditor pajak, itu auditor pajak. Kemudian ada internal auditor. Nah, ini tipe-tipe auditor. Jadi nanti kamu masuk di bank boleh Putri, cuman jadi internal auditor gitu, ya kan? Auditor juga gitu. Kamu dapat sertifikasi namanya CIA, Certified Internal Auditor. Tapi di Indonesia nggak ada CIA, adanya CPA gitu ya. Jadi kamu bisa jadi di sini, oke? Terus chapter kemudian nih dia nih. Bagaimana caranya menjadi CPA? Oh, ini CPA lagi kan? Di Amerika seperti ini, tapi kalau di Indonesia yang jelas, pertama kamu harus lulus sarjana akuntansi. Hanya cuman sarjana akuntansi, sarjana lain nggak bisa. Sarjana manajemen nggak boleh, gitu ya. Kemudian kamu harus ikut ujian CPA. Ujian CPA dibagi 3, ujian dasar, sekarang pun kamu bisa ambil. Jadi kalau kamu mau jadi CPA, kamu kerja di tempat saya bayarin dan saya training untuk ujian tahap 1. Nanti kalau kamu lulus, gelar kamu ACPAI. ACPAI itu singkatan dari Associate Certified Professional Auditor Indonesia. Ya, itu dia. Nanti tahap kedua lulus, A-nya hilang, jadi CPAI, Certified Professional Auditor in Indonesia. Yang ketiga lulus, I-nya hilang jadi CPA gitu ya. Jadi seperti itu. Tahapnya 3 kali ujiannya. Itu yang pertama, kamu harus lulus ujian CPA. Kemudian kamu harus praktik nih. Seperti ini juga harus praktik ya, harus praktik di kantor akuntan minimal 10.000 jam. Harus praktik di sini. Makanya mau nggak mau kalau kamu mau jadi CPA harus kerja di kantor akuntan gitu. Kerja di kantor akuntan enak nggak Pak? Ada suka dukanya ya gitu. Banyakan sukanya, banyakan dukanya gitu. Enak maksudnya apa ya? Maksudnya apakah seperti rasa kue gitu enak, atau seperti rasa ayam bakar gitu enak? Ya enak sih, tapi ada nggak enaknya juga gitu. Enaknya ya kita praktik ya, ilmu kita berjalan terus. Nggak enaknya kadang-kadang jamnya nggak terprogram. Jam 5 bisa pulang, kadang-kadang nggak pulang 2 hari di kantor gitu. Kalau 2 hari nggak di kantor nggak pulang gimana Pak? Ya udah, paling sampai rumah ganti baju doang balik lagi gitu ya. Oke, kita sudah sampai summary nih. Sudah habis nih bahannya.
Sekarang kita masuk ke dalam tanya jawab 15 menit. Silahkan kalau ada yang mau nanya atau ada yang mau jawab silahkan. Ada pertanyaan kah? Pak, izin bertanya. Ya. Kan audit itu memeriksakan, Pak. Terus kenapa masih sering terjadi kecurangan atau korupsi gitu? Padahal udah Oh, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, makanya tadi dibilangnya adalah assurance ya. Assurance itu adalah meyakinkan, memberikan keyakinan. Saya balik lagi. Contoh ya misalnya ya. Sorry, aku ngambil nama kamu ya, Mita ya, biar kamu inget nih, gitu. Ada cowok yang mau sama kamu, nanya sama saya, karena dia takut mau ngomong sama Mita langsung, gitu. Pak Hafid, menurut Pak Hafid, Mita nih layak nggak kalau aku nikahin? Terus aku bilang, oh bagus lah, orangnya gini, gitu. Terus si orang ini percaya dan menikah sama kamu. Berarti saya memberikan asuransi terhadap dia kan. Tapi kan saya nggak tahu dalamnya Mita itu bener nggak seperti yang saya ngomong. Saya nggak tahu keseluruhannya Mita itu bener atau tidak. Sama, auditor juga manusia. Kita tidak tahu seluruh data di dalam perusahaan. Jadi kalau kamu lihat di sini ya, ini salah satu dari klien saya. Ini adalah salah satu contoh dari klien saya ya. Sudah kelihatan di layar ya. Penerimaan ada 39.000 transaksi. Ini penerimaan doang nih. Pembayaran ada 4.000 transaksi. Ya. Faktur penjualan ada 3.744 transaksi. Yakin kamu dari segitu banyaknya transaksi nggak ada 100 yang salah? Terus kamu bisa tahu nggak 100 yang salah dari 39.000? Pun kalau kamu cari satu-satu, nggak ketemu juga. Gitu. Ngerti nggak? Karena mereka bisa bikin sendiri. Mereka bisa bikin. Contoh nih. Contoh lagi ya. Misalnya saya kasir. Saya diperiksa. Saya bisa bikin kwitansi pura-puraan. Kwitansi bodong saya bisa bikin. Gitu. Saya selipin ke dalam situ. Selesai. Bener kan? Nanti kita akan belajar seperti itu ya di semester depan. Bagaimana cara mendeteksi yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita tidak mungkin untuk memberikan keyakinan penuh terhadap laporan keuangan. Sama, orang ta'aruf pun tidak bisa memberikan keyakinan yang pasti menyeluruh terhadap pasangannya. Lawang ta'aruf ada banyak yang bercerai. Pacaran juga banyak yang bercerai gitu. Ya kan? Apalagi nggak pacaran dan nggak ta'aruf gitu. Ya, jadi nggak mungkin kita memberikan keyakinan 100%. Sekarang pertanyaannya, kalau udah diaudit, terus ketahuan udah diaudit nih, laporan keluar nih, terus baru ketahuan kalau ada korupsi, auditor tanggung jawab nggak? Menurut kamu gimana? Ayo, menurut kamu gimana? Ayo, siapa yang bisa ngasih tahu? Ini bahan untuk di pertemuan depan ya, bukan pertemuan sekarang gitu. Kalau udah diaudit, udah diperiksa nih, terus ketahuan ada korupsi, auditor tanggung jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Ulang lagi, Pak. Enggak dengar. Kalau udah diperiksa, diaudit, ya, laporan auditnya keluar nih, plok, bagus laporannya. Terus tiba-tiba ada
korupsi di situ. Auditor tanggung jawab nggak? Contohnya banyak ya, Garuda Indonesia. Kamu tahu Garuda Indonesia? Garuda Indonesia itu sudah diaudit. Ketahuan dia main laporan keuangan. Auditor tanggung jawab nggak? Tuh, disitulah etikanya nanti. Kita akan belajar etika di situ nanti, ya. Gitu. Banyak sekali kasusnya sekarang ya. Contohnya adalah Garuda Indonesia. Contoh lagi adalah Bumi Putra, macam-macam di situ ya. Jadi jawabannya seperti itu. Jawabannya adalah auditor juga manusia. Saya biarpun cakap begini, CPA tetap manusia gitu. Jadi saya yang tidak mengetahui isi hati dari kalian semua, sehingga saya tidak tahu, tidak bisa memberikan keyakinan yang menyeluruh terhadap sesuatu hal. Gitu. Oke? Pertanyaannya sangat bagus, Mita Aprilia. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nggak ada. Oke, password yang ketiga adalah laporan keuangan. Jadi ada 4 kata ya. Baik, kalau tidak ada, saya akan keluarkan absennya. Saya aktifkan absennya sebentar. Sekarang jam berapa? Jam 17. Oke, silahkan diisi dengan password ya. Kemudian kita akan mengakhiri perkuliahan kita hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri terakhir mengenai segala hal? Nggak ada? Oke. Pak, saya mau tanya. Iya, silakan. Bedanya audit akuntan sama audit perusahaan-perusahaan lain tuh apa, Pak? Assurance. Ya, jadi akuntan memberikan keyakinan yang memadai. Sedangkan yang lain nggak boleh. Hanya kita yang bisa memberikan keyakinan memadai. Hanya kita yang bisa ngasih opini. Nah, opini itu yang dilihat sama pembaca bahwa laporan keuangan ini bisa dipercaya apa enggak, gitu ya. Wajar apa enggak. Itu bedanya. Tempat lain nggak bisa. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Materi, tugas besar, ada pertanyaan? Pak, Putri mau nanya. Ya. Ini absennya tuh dari kunci, dari password pertama sampai akhir tuh langsung diisi di situ. Iya. Oke. Makasih, Pak. Tugas besar ada yang nanya? Nggak ada. Kelompok? Nggak ada nanya kelompok. Saya tulis di sini ya, bikin kelompok ya. Material kelompok. Nanti saya akan bikin di sini. Ya, di tugas besar. Ketua kelompok, anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4, nama perusahaan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentar. Oke, ini sudah saya bikin ya. Daftar kelompok, nanti kamu isi ketua kelompoknya siapa di sini. Anggota 1, 2, 3, 4, dan 5.
nggak usah takut tulis nomor 1, nomor 2. Ini nomornya nggak ngaruh, cuma membedakan aja ya. Ini nama perusahaan yang diambil laporan keuangannya, ya. Jadi kamu mau ngambil laporan keuangan apa? Ya, saya tunggu sampai nanti malam ya. Kalau nanti malam nggak selesai, maka saya akan kasih random. Random tuh bisa jadi pagi, jadi siang, jadi sama anak siang atau kebalikannya gitu. Saya udah nggak ngelihat siapa-siapa ya. Makanya dari itu saya kasih waktu kalian untuk sampai jam 9 malam nanti ya. Atau sampai besok pagi deh gitu. Untuk mencari tahu siapa-siapa teman-teman kalian. Kemudian sama nama perusahaan yang kalian ambil atau apa aja. Ya, saya publish sekarang di tugas besar. Silahkan dicek di bagian tugas besar itu sudah ada sheet-nya ya. Silahkan kalian isi di situ. Baik, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Pak. Ya. Absen itu gimana, Pak? Tadi kan kamu sudah dikasih password ya? Diisi Iya, Pak. passwordnya. Cuman kan yang pas tadi itu izin sholat, Pak. Oh, izin sholat ya. Ya kamu tanya sama teman kamu. Ya. Kalau sholatnya nanti nggak boleh gue ngomong gitu ya. Kan gue juga belum sholatnya. Ya udah, nggak jadi ngomong gue. Ya udah. Oke deh, kalau gitu ada lagi pertanyaan? Pak, belum paham tentang absen. Itu ketiga yang tadi password pertama sampai ketiga itu dimasukin ya Pak? Apa gimana? Iya, ditulis di situ kan ada tulisannya kan? Oh, Ada kolomnya apa kan? Ditulis aja apa gitu ya. ya Pak. Makasih Pak. Oke, ada lagi? Bapak Hmm. mau ini apa tadi? Mau udah ketik absen, tapi Mama pikir cuma passwordnya cuma yang pertama doang. Jadi cuma Berarti ketiga kamu aja. nggak dikasih absen ya? Soalnya tadi kurang paham, tapi saya sudah kirim lagi, Pak. Nyatet semuanya loh, Pak. Ya udah deh, gue percaya deh sama kamu dah. Ya, makasih, Pak. Sebenarnya percaya sama kamu tuh nggak boleh loh dalam agama itu. Percaya sama Allah, kitab suci, malaikat itu 6 kan, rukun iman itu 6. Percaya sama selain 6 itu nggak boleh itu. Ya, cuman nggak apa-apa. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Ya, saya mau jawab. Iya. Kan di tugas besar itu Pak ada tulisannya melengkapi dan melampirkan seluruh pertanyaan yang diisikan di dalam atlas. Itu pertanyaannya dari atlas apa kita yang buat Pak? Coba kamu buka dulu atlasnya deh, nanti bisa dijawab. Ya, nanti di atas ada pertanyaan-pertanyaannya itu apa aja ya. Sama ininya lo ya, sama kata kerjanya lo ya. Kalau kamu bilang ya, buktiin ya. Kalau kamu bilang enggak, buktiin enggak. Gitu. Ngerti nggak maksud saya? Siap, mengerti. Mengerti ya. Nanti kamu buka atlas, di atlas itu ada pertanyaan. Contohnya misalnya nih, dia menggunakan standar apa? Etap, PSAK. Kamu bilang PSAK, buktinya mana? Nah. Ngerti? Kamu bilang resikonya rendah. Oke. Buktinya mana resikonya rendah? Kamu buktikan setiap kamu jawab itu kamu cari buktinya di situ. Maka dari itu nggak boleh atlas doang telanjang. Kalau atlas doang telanjang dapat nilainya cuma 25. Gitu. Harus ada buktinya gitu. Ya. Nanti kamu ini auditor tuh seperti itu ya. Kalau kamu bilang ya atau tidak harus ada buktinya. Sama nanti kalau ini buat kehidupan kamu bagus sebenarnya. Nanti kalau kamu dinyatakan cinta sama cowok itu jangan cuma langsung kamu terima. Mana buktinya gitu. Aduh, saya senang banget sama kamu, saya mau jadi pacarmu. Boleh, mana buktinya gitu dong. Harus begitu. Kalau enggak, aduh, buang-buang waktu dan tenaga. Bener kan? Bener dong. Oke. Pertanyaan lagi? Nggak ada? Izin bertanya Pak. Silakan. Mengenai absen lagi, ini kita tulis passwordnya sama nama apa passwordnya aja Pak? Namanya nggak usah kan otomatis dari. Nggak usah ya. Kasih Pak. Oke, apalagi? Putri, Ya, Putri, silakan.
Berarti minggu depan tuh udah bisa, ini kan Pak mulai kayak bimbingan gitu sama Bapak mengenai atlas. Boleh. Boleh. Besok aja boleh kok. Gitu. Asal saya ada waktunya. Ya. Iya Pak, makasih. Saya pasti nggak bisa hari Selasa dan Rabu. Itu pasti nggak bisa. Selasa bisa sih pagi gitu. Rabu pasti saya nggak bisa. Karena Pak Rabu itu pagi saya ada meeting. Terus siangnya ketemu kamu kan. Dan nggak mau saya bimbingannya pas di kelas. Nggak mau gitu loh. Jadi pas di kelas kita fokus di kelas. Ngomongin apa. Bimbingan nanti fokus di bimbingan ya. Oke. Iya baik Pak, terima kasih. Oke. Pak, mau tanya, Oke silakan. rangkumannya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak? Kalau kamu mau bahasa Inggris nggak apa-apa, siapa tahu meningkatkan TOEFL kamu kan, ya kan, meningkatkan kemampuan skill kamu bahasa Inggris ya nggak apa-apa gitu. Tapi pertanyaan itu nggak pernah ditanyakan sama senior kamu ya. Mereka langsung bikin yang bahasa Indonesia gitu. Tapi pertanyaan yang bagus sih. Kalau kamu mau bikin bahasa Inggris boleh. Atau kamu mau bikin bahasa Belanda gitu. Biar saya juga nggak ngerti. Cuman kamu doang yang ngerti boleh. Atau bahasa kalbu juga boleh. Yang nggak boleh bahasa hati ya. Pak saya udah bikin Pak, tapi di dalam hati saya, aduh gimana cara ngecek gitu. Iya kan, saya cinta sama kamu tapi dalam hati ya dia juga bingung mau gimana. Oke bos, ada lagi nggak bos? Nggak ada. Monica, silahkan Nggak ada, Monica. Pak. Iya. Kamu beneran mau nikah? Beneran kamu mau nikah? Hah? Kapan nikahnya? Kok nggak bilang-bilang sama saya? Duh, langsung tutup, Mak. Langsung nggak jadi. Kamu beneran mau nikah? Kapan nikahnya? Ih, nggak bilang-bilang sama saya kalau mau nikah. Enggak, Pak. Oh, enggak. Bukan mau nikah berarti kamu. Atau udah nikah? Belum. Belum. Kalau udah nikah ganti namanya, bukan mau nikah lagi, Danika. Iya. Gimana mau nanya apa tadi? Jadi nggak nanya kamu kan? Gimana? Udah lupa, Pak, nanya. Ya, udah. Ya udah, kalau udah lupa ya udah, besok lagi nanyanya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ya udah, mau nikah, udah nikah. Ya, saya mute kamu nggak kedengeran. Kok pikir nggak jadi nanya? Ada aja lu. Ya udah, kalau udah. Misalnya kita mau nanya tentang materi yang tadi tugas besar itu, tapi di luar jam kerja Bapak itu boleh, Pak? Ya kan dibilang memang kudu wajib begitu, sayang. Kalau kamu nggak nanya, malah kamu nggak dikasih nilai, sayang. Ya kan? Minimal kan 4 kali kamu nanya sama saya gitu, ya. Emang justru begitu, kudu nanya begitu. Takutnya suruh nanyanya pas di jam MK aja. Nggak gitu, boleh, Pak. justru nggak boleh. Saya kalau mau nanya di Atlas di jam MK nggak saya akomodir. Ya, kudu di luar jam kerja. Thank you, Monica. Semoga kamu cepat nikah. Bapak Oke. mau nanya, Iya. Maha. Oke. ya. Ini mungkin tadi udah dibahas, cuma takutnya kelewat. Nanti laporan keuangan dari BEI-nya dipilihin sama Bapak apa dari Enggak, kita? pilih sendiri. Saya nggak mau menjodohkan ya. Kamu yang menjodohkan dirimu sendiri. Oke. Gitu. Jadi Ya, kalau susah makasih, ya, Pak. kenapa kamu milih itu gitu ya? Pak, kok saya Makasih, susah Pak. banget, Pak? Lah, yang milih siapa? Kan kamu sendiri yang milih gitu ya. Kamu harus menentukan jodoh kamu dan ketika itu susah, kamu harus melaluinya dengan tegar. Itulah kehidupan. Oke, apalagi? Pak, putri lagi. Ya. Misalkan nih, kan kita udah menentukan perusahaannya, tapi di tengah jalan berubah pikiran Nggak boleh, gitu. Itu nggak boleh. jadi nggak boleh. harus konsisten Iya. sampai akhir. Sampai akhir. Seperti jodoh ya, kalau kamu sudah akad, konsisten sampai meninggal ya, sampai akhir. Konsisten. Iya, Pak. Gimana pun susahnya, kamu harus ambil karena itu adalah pilihan kamu. Oke?
Makasih Pak. Thank you. Nggak ada pertanyaan lagi ya, sudah jam 4:30. Baik, sangat senang dengan perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, salah-salah kata dari saya. Insya Allah semangat ya kita perkuliahan. Ya, insya Allah saya akan dorong kalian untuk menjadi lulusan yang dengan nilai yang terbaik. Saya juga minta kerja sama kalian. Ya, tugas yang saya berikan kepada kalian itu bukan untuk memberatkan kalian loh, tapi sebagai alat buat kalian untuk mengetahui ilmunya. Ya, saya berikan ilmunya, saya berikan kesempatan kerja juga saya berikan di kantor saya, dan etos kerjanya yang penting di situ. Jadi saya akan strict di pertemuan pertama, saya nggak strict ya, di pertemuan ke depan saya akan strict ya. Kalau kamu telat 1 menit itu 0 nilainya. Ya, kalau kamu nggak masuk nggak passwordnya salah itu nggak ada toleransi. Kalau sekarang mah kita bercanda-bercanda aja kan, baru pertemuan pertama ya, gitu. Karena nggak bisa kalau kamu nggak disiplin. Nggak bisa dapat kalau kamu nggak disiplin. Apapun kamu bisa dapat dengan perjuangan ya. Perjuangan itu mulai dari disiplin. Dan percayalah bahwa yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau usaha kamu kurang, mungkin hasilnya jelek. Tapi kalau usaha kamu udah berusaha maksimal, tapi nilainya masih jelek juga, mungkin ada yang salah dengan usaha kamu. Kamu mungkin kurang ikhlas, kamu mungkin kurang dalam berjuang gitu. Nah, mumpung kita baru mulai sekarang, yuk kita sama-sama luruskan niat supaya kamu bisa lulus SAK dengan ilmu, dengan etos, dan dengan nilai yang terbaik. Amin. Ya, luruskan niat kamu kerja nih, kamu kuliah nih mau jadi apa nanti keluarnya. SAK itu beda dengan sarjana manajemen. SAK itu kamu mempunyai kesempatan yang lebih untuk menjadi profesi. Sangat sayang kalau kamu lulus tapi tidak berpraktik, gitu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Sampai ketemu di minggu depan. Kalau ada apa-apa ngomongnya di classroom ya. Jangan ke WA. Apalagi kalau malam-malam. Malam-malam nge-WA, ngelihat fotonya cakep lagi. Waduh, gue berantem sama bini gue. Ya, jadi mendingan kamu ke classroom. Kalau ke classroom bini gue nggak ngeliatin. Gitu. Kalau ke WA bini gue ngeliatin gitu. Nanti foto siapa nih? Jadi malam-malam nih, waduh, maunya jawab jadi kesel kan gue sama lo kan. Mendingan kamu ke classroom ya. Makanya saya juga nggak masuk ke dalam grup supaya nggak pangping tuh. Handphone kasihan bunyi mulu gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Kita interaksi di classroom ya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.